to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, setelah itu ibu akan mengabsen. Atas nama Sinta, ada Bu. Andi Nuria, Ada Bu. Andi Nadia Iswanti, Ada Bu. Selvi Anugrah, Mutasila, Ada Bu. Dildawati, Surahman, Fahreza. Baik. Ada berapa orang hari ini tidak hadir anak-anak? Banyak Bu. Tiga. Oke. Oke, materi. Ada yang tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Makanan halal dan haram? Ya, betul. Makanan halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan contoh makanan halal dan haram. Yang ketiga, menunjukkan sikap memilih makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menjawab tujuan pembelajaran, siapa yang tahu apa itu makanan halal dan haram? Baik, apa artinya dia? Makanan halal itu bisa dimakan, haram nggak bisa. Tepuk tangan bagi apa untuk teman kita yang bisa menjawab? Surahman? Makanan halal itu makanan yang sudah dilegalisasi oleh MUI. Makanan haram itu makanan yang belum dilegalisasi oleh MUI. Betul, semuanya benar. Jadi, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim karena memenuhi syarat-syarat. Terus makanan haram yaitu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada yang tahu apa itu contoh-contoh makanan halal dan haram? Makanan haram babi. Di awal Yang Betawi. Ada Apalagi banyak yang banget. disembelih tidak mengucapkan Ya, kita. betul. Apalagi perhitungnya Makanan pencurian. betul. ya sama tidak pun tidak. Contoh makanan halal yaitu daging sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada hewan yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah, maka hewan itu dikatakan haram. Daging ayam yang disembelih dengan sesuai syariat Islam. Yang ketiga yaitu ikan dan hasil laut lainnya seperti udang dan kerang. Yang keempat, sayuran dan buah-buahan seperti sayuran-sayuran segar dan buah-buahan yang segar. Yang kelima, produk susu dan telur dari hewan yang halal seperti
Yang ketiga yaitu hewan yang mati secara alami atau tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi misalnya lewat kita di jalanan, nah ada sapi tadi yang mati itu Tidak boleh haram atau halal? Karena sudah mati. Anu nih yang punya bangkai. Ya betul, betul coba. Yang keempat itu hewan yang memiliki taring atau kuku tajam seperti harimau dan singa. Yang kelima, hewan yang dianggap najis seperti ular dan tikus. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap memilih makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya, bagaimana anak-anak sekalian itu memilih makanan halal dan haram yang tepat di dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kita lakukan sebelum kita makan itu makanan halal? Melihat Ya, apalagi betul. Ada yang lain? Oh, berarti langsung semua dimakan. langsung ibu. Oh, langsung di. Iya bu. Wah, Tanya di dalamnya. ya betul juga. Tanya bu. Ya betul. Yang pertama itu kalau mau memakan makanan halal yaitu yang pertama membaca label pada kemasan makanan untuk memastikan bahwa makanan tersebut halal dan tidak mengandung bahan-bahan haram. Yang kedua, memilih tempat makan yang halal, memilih tempat makan yang sudah terpercaya dan memiliki sertifikat halal untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan halal. Jadi tidak langsung jualan dulu, bertanya dulu, apalagi misalnya keluar kota kita, terus di kota itu ada juga mayoritasnya bukan orang Muslim seperti Kristen, Buddha, itu perlu dipertanyakan juga kalau mau dimakan di suatu tempat makanannya. Yang ketiga yaitu menghindari makanan yang tidak jelas statusnya. Siapa bisa menjelaskan apa maksudnya ini, menghindari makanan yang tidak jelas statusnya? Kenapa? Ada yang bisa katakan? Oke, jelaskan yaitu menghindari makanan tidak jelas statusnya seperti makanan yang tidak memiliki label atau tidak diketahui sumbernya, atau bisa juga dikatakan makanan syubhat. Antara halal dan haram itu makanan yang akan dimakan. Kalau begitu nanti jangan dimakan karena ragu-ragu. Yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan. Itu tadi yang dikatakan oleh anakku Sertia Nukra, itu mengajukan pertanyaan kepada penjual atau pemilik tempat yang akan kita beli makanannya. Makanan haram itu pertama tidak mengonsumsi makanan haram. Tidak mengonsumsi makanan haram seperti daging babi atau daging yang mengandung bahan-bahan haram. Yang kedua itu menghindari tempat makan yang tidak halal. Seperti misalnya itu menghindari tempat makan yang tidak halal yang tidak memiliki sertifikat halal atau yang terpercaya. Yang ketiga itu mengingatkan orang lain tentang pentingnya memilih makanan halal dan haram. Yang keempat itu mencari informasi tentang status halal makanan yang ingin dikonsumsi. Baik, itulah tadi materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Sudah banyak tadi Ibu bahas tentang makanan halal dan haram. Saya meminta anak-anakku sekalian untuk perwakilan laki-laki satu dan perwakilan perempuan untuk menyimpulkan materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Siapa yang mau? Untuk Surahman dan Ekina untuk menyimpulkan makanan halal dan haram. Ya, baru untuk teman-teman kita yang sudah berani naik ke atas.
apa dengan tidak adanya nama Allah mendapatkan bilang binatang-binatang yang bertali sama wanita. Selainnya itu hal itu yang konsumsi. Ya, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik untuk perwakilan perempuannya yaitu anak-anakku Norma Zaina. Aina Mane, silakan naik ke atas. Bagi tepuk tangan untuk kawan kita. Baik, yang saya pahami yaitu makanan halal adalah makanan yang juga memenuhi syarat-syarat dari MUI. Kemudian makanan haram adalah makanan yang tidak disembelih dengan menggunakan istilah atau yang tidak memenuhi syarat dalam Islam dan keimanan. Baik, kita. Baik, cukup sekian materi yang Ibu bawakan pada hari ini. Mari kita menutup kelas hari ini dengan bacaan